Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa AIWU Prodi Kimia Angkatan 2023 yang beranggotakan atas nama Dewi Lestari, Rena Nur Atikah, Muhammad Taufik Gumilar, Yunda Yolanda, Dida Rupaida, dan Sulistiani. Kami akan melakukan uji kualitatif lipid. Yang pertama adalah uji kelarutan, yang kedua uji emulsi, yang ketiga uji Tsiolkovsky, dan yang keempat uji penyabunan. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Di video kali ini kita akan membahas macam-macam uji lipid. Yang pertama, uji kelarutan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan lipid terhadap berbagai jenis pelarut organik. Uji yang kedua yaitu uji pembentukan emulsi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi dengan bantuan suatu bahan pengemulsi atau emulgator. Kemudian yang ketiga adalah uji Tsiolkovsky. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Dan yang terakhir yaitu uji penyabunan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dan soda atau NaOH atau KOH dapat membentuk sabun. Nah, sekarang kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji kelarutan. Pada uji kelarutan, kita mempunyai berbagai macam sampel. Contohnya, gliserol, mentega, minyak goreng, margarin, dan lemak atau gaji. Sampel tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sejumlah 100 mg sampel. Kemudian, tambahkan ke dalam masing-masing tabung sebanyak 2 ml pelarut serta Aquades sebagai pembanding. Kocok kuat-kuat selama 2 menit. Kemudian, diamkan selama 10 menit dan perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring dan keringkan dan perhatikan adanya bercak atau uji bercak. Nah, ini dia hasilnya. Sampel gliserol yang bersifat polar akan larut dengan pelarutnya juga yang bersifat polar, yaitu alkohol dan Aquades. Sedangkan sampel mentega, margarin, lemak, dan minyak goreng yang bersifat nonpolar akan larut juga dalam pelarutnya yang bersifat nonpolar, yaitu ether, benzen, aseton, dan kloroform. Selanjutnya, kita masuk ke uji pembentukan emulsi. Pada uji ini, kita memiliki sampel mentega, margarin, dan minyak goreng. Lalu, kita masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi 0,5 ml sampel. Selanjutnya, tambahkan ke masing-masing tabung sebanyak 2 ml Aquades. Lalu, kocok kuat-kuat sehingga terbentuk emulsi yang keruh selama 3 menit. Lalu, diamkan selama 5 menit dan perhatikan apakah emulsi tersebut menjadi cairan atau tidak. Jika sudah, kita ulangi percobaan dengan penambahan 1 ml sabun cair. Kocok kuat-kuat dan biarkan lagi selama 5 menit. Kemudian perhatikan apakah emulsi tersebut stabil, artinya tidak terpisah kembali setelah didiamkan. Berikut adalah hasil uji pembentukan emulsi. Perlu kita ingat bahwa sampel yang kita gunakan tidak akan bisa larut dalam Aquades yang bersifat polar ya. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga bahwa margarin dan mentega juga minyak mempunyai keseimbangan hidrofolik, levofilik atau HBl yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika sampel diberi emulgator, maka kestabilannya berbeda-beda, seperti yang sudah tertera dalam tabel. Selanjutnya, kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji Tsiolkovsky. Yang pertama, siapkan bahan sampel yang telah dilarutkan oleh kloroform. Sampel yang digunakan adalah larutan kolesterol, mentega, margarin, dan minyak goreng yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml larutan. Kemudian, tambahkan dan campur dengan hati-hati 1 ml H2SO4 pekat.
di dalam lemari asam. Setelah kedua lapisan campuran tersebut terpisah, perhatikan warna berturut-turut. Warna merah dan ungu dalam lapisan kloroform dan dalam lapisan H2SO4 terdapat fluorensi berwarna kuning. Dan ini dia hasilnya. Hasil dari uji Salkowski ini terdapat 3 lapisan. Warna ungu hasil dari reaksi kloroform dan kolesterol berupa kolestadiena. Fluorensi warna biru dan merah merupakan hasil reaksi kolestadiena dengan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Sedangkan warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Hasil positif pada uji Salkowski ini ditunjukkan oleh kolesterol dan minyak goreng ya, karena uji Salkowski ini hanya spesifik memberi warna pada larutan yang mengandung kolesterol. Nah, sekarang kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji penyabunan. Pada uji penyabunan ini, kita gunakan sampel minyak goreng. Sampel minyak goreng ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Lalu kita tambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut NaOH 10% dalam alkohol 90%. Tetes demi tetes sampai ada gumpalan. Selanjutnya kita kocok lalu panaskan dalam penanas air selama 1 menit. Jangan lupa beri tutup menggunakan kapas ya. Selanjutnya amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Pada dasarnya, minyak yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda NaOH atau KOH dengan bentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini kita sebut sebagai sabun. Makanya dalam gambar terlihat hasilnya seperti itu, yaitu terbentuk sabun. Nah, itu dia uji biokimia yang telah kita bahas hari ini. Bagaimana? Seru kan teman-teman? Sampai jumpa kembali ya dengan pembahasan uji-uji lainnya di video berikutnya.